Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa topik yang saya hormati teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka daurah dan talaqi Al-Quran. Langsung saja kita buka acara kita pada kesempatan pagi hari ini masing-masing baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pagi hari ini itu kita inisiasi dalam rangka meningkatkan kemampuan baca Al-Quran, terutama bagi teman-teman yang kita jadikan petugas imam di masjid kita. Jadi teman-teman yang sudah kita kerja jadi petugas imam, kita tindakan pada kesempatan siang hari ini supaya peningkatan bacaan Al-Quran itu menjadi bagian kewajiban kita. Kenapa? Karena Al-Quran disampaikan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan hati. Sehingga ketika kita bacaan kita lagi sama-sama belajar, nanti jamaah yang mendengarkan juga lebih khusyuk dan bisa menerima dengan baik. Antara belajarnya hari ini, yang pertama mungkin terkait dengan keilmuan sedikit-sedikit tajwid terkait dengan Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian yang paling penting itu adalah talaqi satu-satu. Jadi kalau kita di pasien kan biasanya gantian satu surat satu ayat gitu. Jadi kan tidak maksimal. Jadi nanti yang paling penting adalah talaqi satu-satu per orang dengan ustadznya langsung, supaya kalau ada yang salah bisa langsung begitu ya. Jadi itu, jadi nanti yang kita lagi ya surat Al-Fatihah, kalau ditambah surat-surat pendek yang apa ya, jadi supaya lebih ketika kita sudah ditalaki itu biasanya ketika jadi imam itu lebih yakin, lebih jadi bacaan saya sudah benar. Gitu ya, mungkin ya. Itu mungkin baru dari saya tadi maaf agak terlambat, jadi baru pulang dari masjid jam berapa? Langsung saja pada topik. Baik, insyaallah. Santai aja Pak ya. Karena yang membuat santai juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala aydan warattilil Qur'ana tartila. Wa qala aydan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahu azim wa shadaqal rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Al-Ustaz Karon Bunda Ustaz Ahmad Budar, yang saya hormati, yang semoga Allah muliakan, yang saya hormati Bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya diundang ya, oleh DKM untuk bisa sharing ya, ilmu yang saya punya sedikit ini ya, yaitu diundang khusus untuk menyampaikan daurah suratul Fatihah ya.
yaitu surah yang paling utama sebenarnya, bahkan diletakkan di awal Al-Quran ya, surah pertama yang di dalam Al-Quran. Nah, ini syukur kita kepada Allah SWT ya. Di hari ini, Masya Allah, ternyata di hari Ahad ini banyak godaan juga ya, di mana hari berlibur ya, bersama keluarga, beraktivitas olahraga dan yang lainnya. Tapi Allah masih izinkan kita semuanya untuk sama-sama hadir di dalam majlis yang akan membahas tentang ilmu Al-Quran salah satunya. Ini syukur kita kepada Allah SWT, dan mungkin kita yang terpilih ya, alhamdulillah. Dan saya juga alhamdulillah bersyukur bisa dipilih juga ya, sama-sama hadir di sini. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak, Ustaz semuanya, ya, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Al-Fatihah ini ya. Mungkin kemarin saya sudah sampaikan materi ya. Mohon maaf itu materi itu panjang memang. Itu daurah 3 hari ya. 3 hari, materinya 3 hari itu ya. Yang satu di PDF, yang satu itu beda guru ya. Itu hanya 1 hari. Tapi yang di PowerPoint itu 3 hari pertemuan ya. Dan saya ingin sampaikan ya, ingin sampaikan di sini ya, ringkas saja karena memang fokus dari Ustaz, jadi kita sedikit materi, terus banyaknya adalah talaki, terus nanti adalah general check up bacaan dari masing-masing Bapak yang hadir di sini sampai masuk sini minimal awalnya mestinya 95 nilainya, nanti keluar masjid udah 100 atau 1000 lagi. Ini bisa mundur dikit biar di depannya ini semua. Di depannya tiang. Itu target memang ya. Semuanya depannya tiang biar dekat. Iya, Pak, kenapa lagi Pak? Repot masih bahasa Pak, Pak Kakak. Ini ada lebar itu. Ya Pak. Ya, maksudnya lebih dekat suaranya. Sebenarnya yang lebih aktual lagi sampai ini aja ketemu lutut ya. Karena ada malaikat Jibril ya bersama Rasulullah lagi kan rukbatai itu ya kena ya. Itu betapa dekatnya berarti kan tidak rendah. Biasanya kan kajian bawa biasanya nyeder. Nah itu nggak nyeder. Ustaz nyeder tidak enak. Memang kalau udah kerasa enaknya nyeder. Ya kembali lagi Bapak tentang Al-Fatihah ini ya. Mungkin boleh dibuka dulu Pak ya. Ini kita bahas dulu keutamaan dulu karena memang saya fokus Al-Fatihah sekarang ya. Yang belum dapat siapa? Kirimin. Iya, saya dapat dulu. Ini sekilas saja karena memang kalau dibaca semua nanti yang PowerPoint ya. Terlalu yang PowerPoint ini. Yang PDF dulu. Oh, PDF. Saya membacakan keutamaan dulu ya. Saya motivasi, saya biasa memang memberikan daurah atau tahsin, saya selalu ingin bacakan satu hadis biar masuk dulu kita ya. Betapa banyak keutamaan yang didapat ketika kita sudah terjun di Al-Quran. Salah satunya yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Satu saja, yang hadis kedua Pak ya, itu kan tadi yang Al-Isra yaitu ayat surah Al-Isra ayat 9. Hadisnya saya bacakan, Bapak boleh baca juga menyimak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillah ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Nah, itu bertanya ya. Qal hum ahlullah, ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ada redaksi, ada hum juga, ada ini langsung ahlullah wa khassatuh. Jadi Pak, Masya Allah, semoga dengan hadis yang saya bacakan ini memotivasi Bapak hadir di sini. Ternyata sungguh agung keutamaannya, yaitu apa? Sesungguhnya di antara manusia itu adalah ada yang dianggap keluarganya Allah. Nah, itu Pak. Siapa yang dianggap keluarga Allah? Yaitu Ahlul Quran. Nah, kita sekarang semangat
mengkaji Al-Quran. Ya. Syukur-syukur Bapak semua udah punya hafalan Al-Quran. Ya. Dan insya Allah kalau saya nggak tanya lagi, setiap harinya pasti membaca Al-Quran. Yaitu Ahlul Quran, yang dianggap keluarga Allah di muka bumi ini adalah Ahlul Al-Quran. Masya Allah. Semoga dengan hadirnya pun di sini kita termasuk Ahlul Quran. Amin. Dan yaitu Ahlul Quran ini dianggap keluarga Allah, dan ternyata kata Allah wa satu orang yang spesial, orang yang dispesialkan. Khasah itu diistimewakan. Masya Allah ya. Saya kemarin istri Ustaz di Medan calon gubernur Bobi ya. Ternyata ada saudara dari istri, saudaranya Bobi itu ya, nyambung. Ternyata dikasih hadiah umroh. Begitu bangganya kata saya itu bisa punya saudara Bobi, pada Bobi. Tapi kalau kita membaca itu, bangga dalam hati, bangga saya bilang ya. Tapi bukan itu. Sekarang kita ambil hikmahnya adalah keluarga Bobi saja bangga, apalagi dianggap keluarga Allah, Masya Allah, dan orang yang diistimewakan. Nah, semoga dengan hadirnya Bapak semuanya di sini, ya, kita termasuk Ahlul Quran, yaitu yang dianggap jadi Ahlullah dan orang yang diistimewakan. Makanya ada hadis kan, salah satunya orang yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan atau Allah akan beri di mana yang tidak dia minta pun Allah beri. Memang hadisnya ada yang menyampaikan bahwa hadis itu tidak sahih ya. Tapi saking agungnya Al-Quran ini ya, kalau kita sudah sibuk dengan Al-Quran, kita Allah muliakan dan Allah istimewakan. Baik, itu Pak untuk keutamaan satu saja ya. Selanjutnya Bapak, keutamaan suratul Fatihah ini secara khusus surah Al-Fatihah ya, halaman 10 di sini Pak. Tentunya kita harus memahami, dan memang pas Ustaz meminta kita semuanya untuk sama-sama menggali atau memahami atau lebih dalam lagi perbaikan bacaan Al-Fatihah. Yaitu salah satunya apa? Penentu salat, Masya Allah. Keutamaan yang surat Al-Fatihah yang pertama adalah penentu salat. Allahu Akbar ya. Al-Fatihah termasuk apa Pak? Rukun ya. Kalau rukun tertinggal berarti batal salatnya. Nah, itu penentu ya, penentu kita. Oleh karena itu Bapak semuanya, saya semoga bukan ini ya, bukan menggurui, tapi sama-sama kita sharing, karena luar biasa langsung buka forumnya pun forum sharing gini ya. Saya mau tanya tadi Bapak kami rasanya di kampus resmi banget ya. Ini kajian umum nanti ya. Tapi enggak apa-apa ya. Nah, di sini disebutkan ya, barang siapa yang melakukan sholat sedang ia membaca Ummul Quran Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya kurang. Sebutkan kurangnya apa? 3 kali Pak, tidak sempurna. Nah, dan selain itu, oke lah membaca, insya Allah membaca semuanya. Tapi dalam bacaan kita, dalam bacaan Al-Fatihah kita, sudahkah sesuai, sudahkah benar dalam membaca? Kan kurang 1 huruf saja, jangankan kurang, merubah huruf saja, maka dianggap Al-Fatihahnya enggak benar. Dan Al-Fatihah kalau enggak benar maka penentu sholat. Nah, itu di situ titik ini. Makanya semangat, saya bukan menakut-nakuti, tapi untuk memotivasi ya, agar kita lebih memantapkan bacaan kita. Karena memang kalau Al-Fatihah ini dari guru saya dari dulu, memang sekarang sudah tidak di pesantren ya. Itu bisa dibilang guru sanad saya pertama di Al-Fatihah itu Ustaz Raham namanya. Kata beliau, kalau antum udah benar Al-Fatihah, insya Allah semua ngikut. Surah yang dalam Al-Quran 113 yang lainnya itu ngikut. Makanya tahsin pertama adalah suratul Fatihah.
itu 3 bulan namanya ada matrikulasi tahsin. Salah satunya yang dibahas setiap pagi itu Al-Fatihah saja. Bahkan berapa dia? Ta'awuz saja salah terus. A'udzu antum dari kemarin gitu terus. Karena memang saya lidah Sunda awalnya memang agak-agak keras ya atau apa, nggak halus lidahnya. Jadi paling banyak salah. Nah, yang lain kan lulusan pesantren bagus bacaannya. Ya. Ta'awuz saja masya Allah berulang-ulang. Ya, tapi Al-Fatihah adalah penentu sholat. Maka karena itu dia semangat lagi. Insya Allah nggak ada yang takut. Saya takut tadi pas saya menakutkan ya saya bilang. Takutnya karena takutnya karena datang materi ya, atau takutnya karena dikasih tanggung jawab besar. Nah itu beda lagi ya. Takutnya datang karena datang saya ya. Takut itu susah, saya malu. Nah, itu tolong dihindari ya. Insya Allah ya saya nggak menakut-nakuti ya. Dan kalau salah pun saya nggak bakalan marah ya. Dan ya tadi kembali lagi ya, begitu pentingnya Al-Fatihah ini, membuat baik bacaan ini kita harus semangat ya. Terus yaitu surah terbaik ya. Surah Al-Fatihah merupakan surah terbaik tadi saya katakan ya, karena ia mengandung tauhid, ittiba, ya, sunnah, adab, dan sebagian doa juga. Ya. Dan juga disebut al-wala, al-bar, keimanan terhadap perkara gaib dan lain. Masya Allah, mencakup semuanya tentang kehidupan ini di surah Al-Fatihah. Luar biasa ya. Makanya surah terbaik. Bahkan ruqyah saja, rata-rata ruqyah itu awalnya pasti Al-Fatihah. Bahkan mohon maaf bukan menyombongkan ya, saya pernah meruqyah ibu-ibu baru baca Al-Fatihah sudah ampun-ampunan. Baru surah Al-Fatihah. Tolong ampun saya keluar ya, baru surah Al-Fatihah. Padahal saya mau baca zikir pagi saya baru Al-Fatihah. Masya Allah. Saya juga bukan tukang ya, tapi panggil ya, dipanggil. Waduh saya bilang gimana? Baru Al-Fatihah. Ampun tolong. Sujud bisa ya Pak? Masya Allah. Saya jangan sujud ya, hampir nyium kaki. Nah itu dengan surat terbaik itu Masya Allah. Salah satunya ternyata ampuh juga ternyata untuk meruqyah. Baru Al-Fatihah. Ya. Itu nggak terlalu banyak, silahkan dibaca saja ya. Nah kembali ke yang PDF Pak, langsung saja ya. Langsung ke bab ta'awuz Pak. Ini dari ta'awuz saja, mohon izin ya. Meskipun Al-Fatihah bukan ta'awuz ya, ta'awuz bukan Al-Fatihah, tapi kita bahas dari ta'awuz atau isti'adzah. Nih isti'adzah ini memang disyariatkan ketika kita membaca Al-Quran harus dibaca Pak ya. Kata Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Masyaallah. Salah satunya Pak, Bapak sekarang juga kita beristi'adzah ya. Semoga memang di dalam Quran ini Pak, saya bukan manfaat ya. Banyak godaannya. Dan setan itu terbagi dua saja. Masya Allah. Ya suaranya kinclong. Kayak pahala Bapak. Ya suaranya gitu. Ya suaranya kinclong. Luar biasa. Dua Pak, godaan nih. Apa? Setan itu bagi dua saja. Dari golongan jin dan manusia kan. Kalau jin insya Allah kan kita baca isti'adzah langsung kabur aja. Tapi manusia ini, saya di pesantren itu Pak, karena memang dia banyak godaannya. Baru tahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin setan udah lari Pak. Panas. Tapi teman, jangan, ayo ke dapur makan kita. Nanti dulu lah, saya mau lauk nih. Ayo lah. Nah itu banyak godaannya. Dan pasti rasakan ketika baca Quran ada ngantuk Pak. Ada aja. Makanya isti'adzah ini
harus diperhatikan juga ya. Mungkin kenapa nggak takut juga saya mungkin baca istadanya masalah itu biasanya. Ya. Nah itu diperhatikan juga. Ya. Tapi ini syariat. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran maka disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Ini ada beberapa macam bacaan ta'awudz ini Pak. Yang seperti biasa adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Nah, itu Pak. Ya. Ada yang ketiga, a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya boleh Bapak milih mana saja. Yang panjang boleh, yang biasa boleh, yang sedang boleh. Ya. Nah, Pak, langsung saja ya. Ada huruf hamzah yang pertama. Karena ini adalah tahsin ya. Saya sekilas saja. Makhraj hamzah di ta'awuz ini makhrajnya di mana, Pak? Di pangkal tenggorokan. Kita bedah satu-satu. Pangkal tenggorokan. A ya. A. Tolong nanti jangan tutup dengan ain. A. Itu huruf pertama. A. Dan buka mulut. A. Ya, ini rumus dulu Pak. Mohon maaf sekilas saja. Ada penyempurnaan harakat dalam bertilawah Al-Quran. Ngaji itu perhatikan mulut Pak. Tadi saya bilang ke Pak Regito, masih ada yang jogging, ya nggak apa, jogging badan dulu. Nanti olahraga mulut saja. Karena memang tas ini penggunaan harakat. Yang fathah ini bentuk mulutnya Pak. A. Enggak pakai gini. A. Enggak. Biasanya A. Relax saja. A. Ya. Ini gigi nggak sampai buka mangga banget ya. Biasanya A. Relax saja A. Ya, ini fathah. I baru tarik I. Enggak sampai gini ya, enggak. Biasa aja I. Biasa aja I. Ya. Baru dhamma, perhatikan ini yang paling suka jarang diperhatikan. Dhamma itu mengonyongkan. A I U A I U. Relax saja, enggak pakai otot. Enggak pakai otot. A I U A I U. Ya, ada memang satu ada yang mempraktekkan sampai melebihi kadar itu. Ya. A I U. Tapi dikoreksi ya oleh Syekh Isa Al-Misri ya. Kebetulan Asatidzi Al-Tafid kiblat sanadnya itu beliau ya. Kata beliau apa? Tidak ada baca Quran sampai memberatkan. Relax saja. Jadi jangan itu terlalu berat dan berlebihan ya. Dan itu efeknya baca satu lembar capek. Biasa saja. Ya. A'udzu billah biasa. Jangan a'udzu billah aja. Ada yang menyebut Qari'ah. Nanti kita bahas, ada pembahasan ujung. Komentar-komentar tentang mujawad, tentang nahwu. Itu kan Qari'ah itu adalah bab lain dari tahsin sendiri. Itu adalah bab nada bahasa. Nada pun dikoreksi dengan di sini ada di yang buku tadi 5 syekh, 5 imam qura dunia ini mengomentari tentang itu. Tapi enggak seperti dulu ya. Nah, sekarang kita mengharapkan kembali lagi praktekan fathah dibuka saja tapi jangan berlebihan. A I U A I U. Oke, segitu aja Pak ya. Enggak sampai mangap dulu katanya harus buka ini. A. Enggak terlalu berlebihan ya. Nanti harus ya. Yang saya pelajari sekarang saya antum pernah belajar itu pernah. Jadi harus sampai dibuka. A
tidak sempurna fathahnya kalau tidak dibuka. Bukanya selebar-lebarnya, itu kan lucu nanti orang ngaji. Ya kayak ya biasa saja. Ya itu itmamul harokat. Kembali lagi ke hamzah, kembali lagi ke makhraj, kembali lagi ke huruf. Setiap mengucapkan huruf kita menggunakan harokat kita masing-masing. Ya. Di hamzah, di ta'awuz ada huruf hamzah yang harokatnya fathah. Yang makhrajnya di mana tadi Pak? Di pangkal tenggorokan. Oke, ingat Pak ya. Insyaallah kalau makhraj insyaallah sudah pernah belajar. Mungkin yang kita ulang sedikit ya. Tapi kembali lagi. Hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Harokannya fathah. Jangan ketukar dengan ain. Ya, sekarang kita praktekkan hamzah saja. Cepat saja. Oke, langsung. Nanti karena kalau saya kasih satu-satu lama. Sekarang ke ain. Ya, ain maka di mana ain? Tengah tenggorokan. Biasa saja yang sampai nelan banget. Itu udah di pangkal ya. Nah, saya pernah belajar itu pernah. Ya. Jadi apalagi yang mohon maaf ya, saya pernah di Pare ya 3 bulan. Ada ngahnya itu ainnya ke apa? Ngah gitu ya. NG ya, itu NG. Oh, gitu. Ya, tapi memang udah biasa gitu ya. Ngah ke ain ke NG gitu. Nah, itu ya ke hidung gitu. Ya. Ain di tengah tenggorokan. Apa namanya? Harokatnya dom. Perhatikan dari fathah langsung ya, baik 1 2 3 sekarang waw kita lewatin ke dal. Makhraj dal di mana Pak? Zu, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi. Saya lihat ya. Ujung kita. Ya. Makhrajnya dhamma. Ustaz, bagaimana caranya? Ada ain dhamma, terus ada waw, ada zu. Bagaimana cara menurutnya? Ya, perhatikan a'udzu. Boleh dua-duanya. A'udzu. Tapi yang ringan yang mana? 1 2 3. A'udzu. Ya, balik atau langsung saja? Langsung saja. Enggak usah a'udzu. Jangan terlalu neko-neko. Ini banyak pertanyaan ke saya itu. Ustaz, bagaimana cara Ustaz mengucapkan a'udzu? Apakah dibalikin dulu? Yang lagi kalau udah ada 2 waw masuk langsung di posisi saja. Apalagi ada waw itu. A'udzu. 1 2 3. A'udzu. Ya. Kalau balik coba balikin 1 2 3. A'udzu. Ya. Ada yang gitu dulu ada. Ya, ada. Ya. Itu salah. Ya, salah. Susah ya. Itu nggak menyalahi juga ya. Karena memang memperhatikan semua perasaan. Tapi secara logika saja, ngapain kalau udah di posisi balik dulu, balik lagi gitu ya. Kecuali transmisi ya. Gigi 1 2 ya. Enggak usah ya. Ya 1 2 3. Ya, perhatikan hamzahnya lagi. A'udzu. Nah, sekarang ba. Ba di mana, Pak? Bibirnya bagian mana? Mingkem itu enggak mohon maaf kurang jelas. Mingkemnya bagian mana kata? Bibir ketemu bibir. Nah, bibir itu ternyata dibagi 2, Pak. Bibir yang bagian hitamnya ini. Bibir luar. Yang agak merah di depan, yang di depan apa? Dalam itu bagian dalam. Dibagi 2. Ba ini adalah bibir bagian dalam. Bagian dalamnya yang merah, yang kalau rokok di situ. Pak Komar. Ba. Ya.
nggak mikir kalau ba. Ciluk ba gitu ya. Kayak gitu. Biasa ya, ba. Bahkan ada yang berpendapat ba ini kalau mengucapkan ba masih bisa secari kertas masuk. Kalau saya dapat saja, tapi tidak dapat ba, nggak sampai ba, enggak. Biasanya ba. Kalau mim nanti baru mim, bagian luar, ma, ya itu. Ya sekarang ba, makanya di mana? Bibir bagian depan. Baik, mengatur apa merapat bagian depan. Ya. Terus makhrajnya, harokatnya, bi, ya bi. Berarti bentuknya kita dihitan, bi, ya. Oke, 1, 2, 3 ada ta'awud, ada 1, 2, 3. A'udzu bi. Ya, satu aja. A'udzu bi. Ya, 1, 2, 3. A'udzu bi. Oke, enggak sampai gini Pak. Enggak, biasanya bi, biasa aja bi. Ya, enggak sampai menarik ini ya, enggak sampai menarik pipi ke pinggir. 1, 2, 3. A'udzu bi. Ya, bi. 1, 2, 3. A'udzu bi. Nah, oke, sekarang billah. Ya, hati-hati. Lam. Makhraj lam di mana? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Tapi hati-hati menebalkan lamnya. Jadi, karena emang ini tafkhim tarkib biasanya menebalkan. Billah, biasa billah. Billah. 1, 3. Billah. 1, 3. Billah. 1, 3. Billah. Yang billah itu apa? La saja. Tahu 1, 3. A'udzu billah. Sip, Masya Allah. Sekarang ha. Billahi. Hi. Ha di mana ha? Mana jam ha? Lorokan. Bagian mana? Bagian pangkal. Ya. Makhrajnya tenggorokan, bagian pangkal, harokatnya kasrah. Ta'awuz, dari ta'awuz. 1, 3. A'udzu billahi. Masya Allah. 1, 3. A'udzu billahi. Bukan lagi a. A'udzu billahi. 1, 3. A'udzu billahi. Masya Allah. Mi. Tadi udah ya, minus mi. Harapannya kasrah, mi di bin. Nun. Mina, na. Harokat fathah. Mina. Hati-hati minus biasanya. Minus karena ketemu shin. A'udzu billahi minasy. Hati-hati. Mina, na. Harapannya fathah. Na. Bukan no. Himinus, himinasy. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Oke, lagi. A'udzu billahi minasy. Oke, hati-hati ya, ketemu shin berubah. Minasy. Ya, minasy biasanya. Minasy. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Ya, Masya Allah. Nun tadi maknanya di ujung lidah ketemu pangkal di ujung langit bagian depan. Sekarang shin. Shin di mana, Pak? Lidah juga. Shin lidah bagian bawah. Tapi ketemu mana? Bawahnya lagi. Ini shin besar. Ya, sya. Ini. Ya, tengah lidah. Sya. Tengah lidah temuin dengan langit. Naik jadi sya. Ya. Sya. Baik. Itu makhrajnya. Tengah lidah bertemu dengan langit. Ya. Makhraj apa? Harapannya apa?
fathah. Sya, Sya. sya, Sya. sya, Sya. jangan sya, jangan ngomong Sya. syaitun, bukan. Biasa sya, Sya. 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 Ya, rumusnya fathah dibuka, nggak mencong-mencong, Sya. bukanya nggak mencong. Ya, dia aja sya. Sya. Dari awal 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Minasya, minasya. minasya. Karena basicnya nanti mau ke ya, yang ke ya dulu. Minasya. Minasya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasya. Sya, biasa aja. Sya. Ya, nanti ke ya saya lewatin ya baru to. Syai. 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 Ya, syai. Syai. Jadi dia syai. Syai. Bukan syai. Biasanya ada kesalahan seperti a'udzu billahi minasy syaitan. Syai. Padahal syai. Syai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Ya, syai aja dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy. Ya, masa syai. Syai ya di mana ya? Mana ya? Di tengah Ya. lidah bertemu dengan sama seperti Sya. sya. Ya. Terus to di mana to? Po. Ujung lidah. To. Dengan gigi seri atas. Ujungnya atau pangkalnya? Po. 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 Di mana tuh? Di pangkal gigi seri atas. Ujung lidah kita tempelin. Po. 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 Hati-hati jangan sampai menggeruduk. Po. 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 Nggak ada mendung dan nggak ada Po. mendung. Po. Nggak ada. Biasa ya. Po. 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 Kenapa Ustaz nggak membuka Po. yang bunyi-bunyi Po. ko itu membulat tapi nggak bunyi? So, mo, ho, lo, lagi apa lagi? Po, itu membulat saja, tapi nggak munyem. Hati-hati, Po. biasanya mau menyembal. Po, so, wo, o, ya, bo, itu menyem. Jangan berlebihan. Ya, po, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithan. Ya, syaitan. Syaitan. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithan. Oke. Syaitan ini udah ya, tapi harapannya jadi kasrah. Ni. Syaitani. 1, 2, 3. Syaitani. Ya, syaitani. Syaitani. Saya masih ada dengar syaitan. Ada halusan. Syaitan. Hati-hati juga ianya jangan ada tasydid. Syaitan. Syaitanir. Itu ianya jadi Tasydid. kayak ada tasydid. Pada syaitan. Syaitan. 1, 2, 3 ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitani. Ya, syaitani. 1, 2, 3. Syaitani. 1, 2, 3. Syaitan. Minasy syaitani. Lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitani. Ya. Nir langsung. Nirro. Nasibnya ada nirro. Hati-hati ini asalnya tipis tapi ketebal karena rohnya berketasdid dan rohnya harokatnya fathah. Roh harokat fathah itu adalah ketebal. Tapi karena setelah nun ini
Jadi jangan nirro, biasanya nirro, banyak di pasal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir bukan nirrojim. Nah itu menebalkan semua. Emang harus tebal roh, tapi jangan ditebalkan dari dunia juga. Gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu. Biasa ya nirrojim. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirro. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ji. Nirro. Atau semuanya ya udah, bim udah. Ya sudah, bim sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nantinya lagi makhraj-makhrajnya haknya kelewat tadi agak samar. A'udzu billahi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, jimnya masih ada becek ya. Oh belum jim ya, belum saya try ya. Jim di mana jim? Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Jim ini biar enggak kedengaran becek, tempelin kuat. Ya. Dan tengahnya ini tempel. Ya. Kalau ujung sya. Kalau tengah ya. Kalau ujung sya. Jim itu masih jim itu masih ujungnya. Tapi udah nempel di langit-langit. Hati-hati. Karena memang salah dikit kedengarannya keluarnya beda bunyi. Ya. Ji. Ju. Enggak jim, tapi jim. Ya, baik 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya nggak mau ngetes satu-satu dulu karena ada sesinya. Sekarang kesalahannya, Bapak semua dilihat di PowerPoint itu di ujung ya, kesalahan. Nah, biar kita punya evaluasi sendiri sekarang sebelum nanti di sesi selanjutnya. Kesalahan isti'adzah ya. Kesalahan ketika seseorang itu mengucapkan ta'awudz tadi, yaitu yang pertama menebalkan hamzah dan lam. Ini yang paling banyak kesalahan-kesalahan ketika talak. Ya. Ustaz ini merumuskan kesalahan-kesalahan. Ini kesalahan ini bukan menyalah-nyalahkan ya, memang hasil temuan dari talaki-talaki selama beliau ngajar, saya pun begitu ya. Yaitu apa? Menebalkan hamzah di ta'awudz di paling bawah ya. Udah selesai paling bawah. Beberapa kekeliruan dalam isti'adzah. Ada Pak? Halaman Di PowerPoint? PowerPoint. Di PowerPoint? Ya. Yang ta'awudz isti'adzah. Kesalahan sering terjadi pada lapan. Kesalahan yang sering terjadi pada lapan. Ta'awudz. Belum Kan yang itu PDF. Kalau di PDF ada Ustaz? Di PDF ada. Ada. Di PDF ada Ustaz? Ada nih. Yang PowerPoint. Hanya sering. Iya, bro. Masya Allah. kirim kalau kita saya. Iya, aduh. Saya ada di sini. Mau apa? Wah ya. Basmalah udah ya. Basmalah. Kalau kita tinggal. Ya, Pak.
Saya udah selesai bagi green. Iya, canggih. Belum terlibat. Ya, baik. Kesalahan dalam mengucapkan isti'adzah yaitu menambahkan hamzah dan lam. Contohnya berapa? Nih, contoh. Tadi alhamdulillah Bapak saya dengar sudah benar semua. Ini contoh yang salah. A'udzu billahi minasy padahal tadi rumusnya tipis. Yang biasanya ada yang temuan-temuan, biasanya ada poli juga karena pengen menggemakan sholat. Billahi minasyaitonir rajim. Itu ya itu kesalahan menebalkan hamzah. Padahal sifat hamzah itu adalah tipis, ya, tidak menebal. Dan harokatnya adalah biasa, enggak membulat. Ya. Baik, itu kesalahan pertama hamzah dan lam. Lamnya di mana? Lamnya di mana? A'udzu billahi. Padahal tadi la. A'udzu billahi minasyillah. Biasa. 1 2 3 saya pengen dengerin lagi secara seksama dari ta'awuz sampai dari awal hamzah sampai 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, yang poin pertama tidak ada. Alhamdulillah. Kesalahan yang pertama menambahkan hamzah, lam tidak ada. Ya, yang kedua mengubah huruf ain, ya, mengubah huruf ain atau mengubah huruf hamzah. Ya. A'udzu billah padahal yang kedua a'udzu billah ain diubah dengan hamzah. Itu dua huruf itu memang sering ketukar. A'udzu billah padahal atau a'udzu billah itu jadi hamzah dua-duanya. Ya, itu sering ketukar ketika yang awam masih belum tahu nasib. Tapi saya tadi nanya bahwa ain di mana? Tengah tenggorokan. Hamzah di mana? Pangkal tenggorokan. Berarti insyaallah sudah bisa membedakan. Dan kedengarannya pun tadi sudah berbeda. Ya. Yang kedua insyaallah tidak ada. Yang ketiga mengubah huruf dzal. Nah, ini yang agak rawan, paling banyak salah. Dzal diubah dengan dha. A'udzu billah. Padahal zu. Ya, bukan bukan tebal. A'udzu. Ya, zu. Ya, tipis saja. Tidak menebalkan dan tidak dirubah menjadi huruf yang lain. Atau saya sendiri dulu dikoreksi, ingat saja dal bukan da. Karena saya dulu nggak bisa dal. Ya, sudah tuh fa jadi pa. Za jadi da. Za jadi ja. Idajul jilatil ardu jiljalah itu saya dulu. Ya, mohon maaf, saya sendiri begitu. Ya. Nah, ta'awuz pun itu yang ustaznya ini. Dal ya, bukan da. Coba lagi. Ya. A'udzu billah. Yaitu pak dal a'udzu. Padahal dal. Setelah udah bisa ketukar ke dha. A'udzu billah. Kenapa dha ketebalan? Lidahnya masuk dia, padahal ujungnya saja. A'udzu billah. A'udzu. Ya, 1 2 3. A'udzu billah. 1 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masyaallah. Sekarang memilihkan kasroh. Di mana? A'udzu billah. Ada yang begitu. A'udzu billah pada bi. Billah itu kan udah imalah, udah mirip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau nir rajim. Ya, kayak tadi saya di awal sempurnakan harakat.
1, 2, 3, tidak ada miring-miring. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Baik. Selanjutnya apa? Tergesa-gesa dalam mengucapkan huruf bertasydid. Nah ini yang nanti di Al-Fatihah. Nanti ada pembahasan khusus tentang tasydid di Al-Fatihah. Ini kan belum masuk Al-Fatihah. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal nir-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir-rajim. Benar enggak, Pak? Benar. Iya. Bisa. Nir-rajim. Karena tasydid itu awalnya ada 2 huruf. Nir-rajim. Nir-rajim. Itu tergesa-gesa. Nir-rajim. Nir-rajim. Nir. 1, 2, 3. Nir. Nir-rajim. Nir-rajim. 1, 3. Nir-rajim. Oke, dari ta'awudz, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, baik, yang cepat. Itu yang kesalahan tergesa-gesa dalam tasydid. Selanjutnya menipiskan atau menghamaskan ko. Nah, mentipiskan atau mengeluarkan nafas ketika ko. A'udzu billahi minasyaitonir